Bicara, Aldi. Kamu bicara. Dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional 1 Desember lalu, Risma mengajak seorang anak tuli bernama Adi untuk naik ke panggung. Adi yang merupakan penyandang disabilitas mental dan tuli, diminta Risma untuk menyampaikan pendapatnya tentang sebuah lukisan dengan berbicara langsung. Untuk dipaksa berbicara. Ayah. Ibu, mohon maaf. Saya mau berbicara dengan Ibu sebelumnya. Ibu, untuk kemudian dipaksa untuk berbicara. Tadi saya sangat kaget. Mungkin seperti alat bantu dengar. Risma pun kembali menjelaskan maksudnya meminta Adi untuk berbicara. Namanya. Jadi Stefan, dia menggunakan alat bantu dengar. Sebetulnya tidak mesti dia bisu. Sebetulnya tidak mesti bisu. Jadi karena itu kenapa Ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang supaya kita bisa maksimal. Disabilitas, Risma marah besar saat mengecek penyaluran bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang berhak menerima, termasuk penyandang disabilitas. Saat kunjungan kerjanya kelompok Timur NTB, Risma tengah mengecek satu persatu proses penyaluran bantuan sosial tunai dan program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial. Emosi Mensos tersulut setelah menemukan sejumlah penerima belum sepenuhnya menerima bantuan, bahkan ditemukan saldo Rp0 di rekening sejumlah penerima bantuan. Setelah mengecek, Risma mengumpulkan para pendamping PKH dan petugas TKSK. Mensos lalu menyerahkan bantuan ke penyandang disabilitas, peserta PKH yang telah graduasi dan anak yatim. Sebelumnya Mensos juga sempat adu mulut dengan sekelompok aktivis dan mahasiswa yang menyusup ke lokasi kunjungan. Para pengunjuk rasa memprotes dugaan keterlibatan kepala desa dan petugas yang terlibat menjadi supplier dalam penyaluran bansos. Ya, setiap tanggal 3 Desember memang diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional dan dimaksudkan untuk mempromosikan kesadaran akan kaum disabilitas yang memang belum mendapat perlakuan yang setara. Badan Kesehatan Dunia WHO melaporkan bahwa hingga kini tercatat ada lebih dari 1 miliar orang yang mengalami disabilitas. Ya, angka tersebut diprediksi akan meningkat, sebagian karena penuaan populasi, sebagian lainnya karena peningkatan prevalensi penyakit tidak menular. WHO melanjutkan saat ini kelompok disabilitas tidak semuanya merasa dirugikan. Pada negara-negara maju dan berkembang, kelompok disabilitas mendapat tempat istimewa, terlebih fasilitas layanan kesehatan untuk mereka mudah dijangkau. Walau tak menampik, masih ada yang belum mendapat kesempatan seperti itu. Di Hari Disabilitas Internasional 2021, WHO berkomitmen mendukung negara anggota dan mitra pembangunan untuk memenuhi komitmen mereka, salah satunya tidak meninggalkan kelompok disabilitas dalam kemajuan zaman dengan menginklusivitaskan banyak sektor kehidupan khususnya di bidang kesehatan. Dan hari ini merupakan Hari Disabilitas Internasional. Kita akan membahas lebih jauh bersama Bapak Iskan Kolbalubis, Komisi 8 DPR RI. Assalamualaikum. Tahu bahwa kesetaraan untuk penyandang disabilitas menjadi concern kita. Sebelum kita bicara mengenai itu, Pak, kita tadi sudah lihat paket bersama lengkapnya ya, biar kita tidak sepotong-potong menyimak apa yang beredar di media sosial terkait aksi Bu Risma. Tanggapan Bapak dulu, seperti apa? Jadi kita cukup prihatin ya. Sebetulnya mungkin tujuan Ibu Risma itu semangat supaya mereka itu bangkit ya. Kita itu juga memberikan semacam kekerasan juga kepada mereka. Jangankan kepada orang disabilitas, sama anak kita aja yang para kita kencang ya kan, berteriak itu kan adalah kekerasan verbal juga yang apalagi dia sebagai menteri pejabat publik kan sebetulnya kementerian sudah ada petugasnya, sudah ada spesialis yang melakukan rehabilitasi orang-orang fisiolog yang
lebih mengerti tentang kejiwaan anak-anak itu gitu ya. Iya, dan kita ya tadi saya juga Tidak tadi cukup tujuan kita baik tidak cukup, tapi caranya juga baik. harus baik kan gitu ya. Tujuan saja tidak cukup ya Pak ya, niat Ya. saja tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan tadi mungkin pertimbangan banyak hal. Karena kalau saya baca juga di media sosial, saya tonton videonya, ya saya sependapat mungkin niatnya baik, harganya mahal. Belum lagi yang saya baca adalah bagaimana terapi itu sendiri yang harus berkesinambungan. Jadi menurut Anda setelah kejadian ini, apa yang perlu dilakukan Bu Risma? Perlu minta maaf atau seperti apa? Jadi ya minta maaf saya tahu saya cuma memang perilaku Bu Risma ini sering sudah berulang kali ya. Saya waktu menyerahkan bantuan di salah satu di Mandeling Natal, saya kaget ada anak disabilitas masih muda 18 tahun ganteng tiba-tiba datang berlari dengan sebelah kanan kasih jempol. Oke. Banyak cara-cara verbal yang bisa memberikan semangat anak itu bukan dengan nada-nada emosi kita di depan mereka, tapi mungkin cukup dengan megang kan kata Nabi itu sayang sama anak yatim itu kan nggak harus diceramahin kan. Oke. Nggak diceramahin aja sudah susah hidupnya gitu. Justru pendekatan kata Nabi kan dielus kepala kasih semangat, justru cara-cara itu lebih empati. Adapun bagaimana metodologi meningkatkan mereka itu sudah ada ilmunya dan sudah ada panti rehabilitasnya, LS yang luar biasa bekerja tanpa digaji. Mereka kita menemukan betapa ormas-ormas dan LSM itu sangat siap membantu mereka dengan pendekatan verbal yang sangat manusiawi gitu ya. Kita nada lagi gitu ya. Baik. Mereka sangat paham bahasa-bahasa verbal, bahasa-bahasa tubuh ketika kita lihat mereka mulai ingin berusaha bicara aja mungkin kita tepuk tangan, kasih jempol gitu ya. Cara-cara itu lebih efektif meningkatkan kepercayaan diri ya Pak. Diri daripada kita menceramain orang ya. Oke. Itu orang itu bukan lagi sama dengan kondisi anak-anak sekarang. Baik, semoga ini jadi catatan walaupun kita tahu niatnya baik sebenarnya mungkin, tapi ini jadi catatan juga untuk Ibu Risma dan tim agar nantinya agar lebih bijaksana lagi ya, apalagi ini berkaitan dengan saudara-saudara kita yang kaum disabilitas. Bicara mengenai concern pemerintah, Pak Iskan, kita tahu pekan ini dilantik Komisi Nasional Disabilitas oleh Presiden Joko Widodo. Anda melihat sejauh mana perhatian pemerintah terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas ini? Pertama kita mengucapkan selamat kepada komisi ini ya. Kita berharap ke depan komisi ini membuat semacam peta disabilitas kita se-Indonesia dan dia semacam mengusulkan ke Kemensos dan kita bahas nanti Komisi 8 seperti apa peta roadmap-nya seperti apa. Karena saya lihat kan pemerintah juga harus menjadikan politik anggaran itu jelas. Sudah ketahuan peta disabilitas kan bisa dipetakan nanti. Kira-kira mereka butuh apa, alat-alat dan umpamanya alat-alat supaya mereka berkarya. Ada yang mungkin dia butuh motor roda 3 dia bisa jualan, dia nggak perlu lagi mendayung gitu. Jadi itu sebetulnya lebih efektif bagaimana memberdayakan mereka. Tentunya harus ramah dengan disabilitas, jalan-jalan itu luas, dikasih lintas. Nah, itu yang sangat penting sebetulnya. Harus menjadi, jadi sekarang di dalam internasional itu, negara yang dianggap maju itu salah satu kriterianya itu adalah bagaimana dia menangani disabilitas. Karena logikanya, kalau disabilitasnya sudah dia selesaikan, yang lain pasti sudah selesai gitu. Kan logikanya gitu ya. Dengan kata lain, tingkat keramahan terhadap disabilitas di tanah air masih kurang seperti itu Pak Iskan? Ya sangat kurang. Keramahan kepada disabilitas juga bahkan keramahan kepada ibu dan anak ya kan. Padahal ibu dan anak itu kan sudah 3/4 dari penduduk ya kan. 2/3 penduduk. Nah, ketika anak aja tidak nyaman, 5 bantuan atau 17 bantuan non tunai berbentuk sembako, artinya kalau jumlah disabilitas kita umpamanya katakan sekian juta, harus itu mereka dulu diutamakan. Baik,
Pak Iskan. Karena rata-rata kalau dia disabilitas dia juga miskin rata-rata. Oke, Kan? Pak Iskan, kalau bicara mengenai cara kita memperlakukan atau membantu mereka, tidak hanya dengan bantuan dong Pak Iskan, ada hal lain yang bisa kita lakukan, pemberdayaan seperti itu. Misalnya penerimaan mereka di masyarakat dan di pekerjaan. Kita tahu bahwa ada angka, kalau di undang-undang disebutkan 1% minimal untuk satu kantor ada penyandang disabilitas dipekerjakan. Tapi faktanya masih banyak sekali kantor-kantor. Sebetulnya jangan kita anggap disabilitas itu orang yang kurang gitu. Iya. Ya kurang di satu sisi, tapi lebih di sisi lain. Yang penting kan bagaimana mengoptimalkan. Katakanlah orang umpamanya tidak berjalan dengan normal karena kaki. Tentunya kita jangan tugaskan pemain bola. Dia kan menerima tamu di kantor, dia duduk. Kriminal mereka ditangkap. Itu kan maksudnya pemerintah harus ada keinginan serius kalau mau diselesaikan. Kalau negara mau, apa yang tidak bisa kan gitu kan? Iya. Baik kan. Berarti di Menaker juga ya, Bu Ida harus serius nih, harus ada satgas biar tadi implementasi dari undang-undang ya 1% sebenarnya kecil. Kalau bisa lebih ya Pak ya. Kecil. Kalau dengan kita lihat berapa jumlah disabilitas kita kan. Oke. Maka saat itu perlunya pemetaan tadi. Sebetulnya mereka butuh apa sih? Dan ternyata mereka itu pernah saya kasih bantu tuh dia hanya butuh namanya itu harus berpihak kepada orang lemah. Baik. Ketika Undang-Undang Dasar mengatakan anak yatim dipelihara oleh negara, bukan dipelihara supaya mereka tak miskin, diurus, maksudnya pelihara diurus. Oke. Saya kan masalahnya, bukan dipelihara artinya mereka buat miskin. Itu salah pemahaman yang itu. Ini tugas kita bersama Pak Iksan, bagaimana kita. Tapi dia kan begitu orang itu sudah ada yang sedikit cacat, dia sudah diam-diam itu nggak benar. Mereka itu adalah orang-orang hebat dan mereka itu kan gini, fasilitas kita ini kan otak kita ini sekian juta elemen yang punya kekuatan, apalah artinya cuma kaki sebelah umpamanya tidak kuat. Iya, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat ya. Selamat sore ya. Kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.